Halo guys, hari ini saya akan mereview tentang motor Minerva. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Setelah kira-kira kurang lebih hampir 1 bulan saya pakai. 3 mingguan lah ya. 3 minggu lebih saya gunakan motor Minerva ini. Sejak pakai sebenarnya ya. Jadi rute yang saya lewati itu biasanya melalui perbukitan. Kadang-kadang saya juga agak terabas-terabas jalan baru, agak-agak nanjak gitu. Dan Minerva 4x3 kelistrikan juga saya benahi. Kelistrikan saya buka dan saya kencangkan lagi. Saya lihat, saya cek ada tetesan oli atau tidak. Jika ada tetesan oli itu bisa dilakukan tindakan, misalkan dicek bagian mana yang kira-kira bocor. Nah kalau saya seal ulang dengan menggunakan, ini nggak tahu ya benar apa salah, tapi kebetulan di kotak perkakas saya ada lem apa namanya, ada pipa. Saya oles-olesin tuh di bagian mesin yang kira-kira agak rawan bocor. Nah ketika dia mengering dia menjadi sealnya gitu. Nah begitu datang ternyata mesinnya berbet. Saya udah buka mesinnya. Halo guys, kita akan review Minerva ini setelah 1 bulan ya. 1 bulan kira-kira pemakaian. Kemarin mau review sambil naik motor, ternyata suaranya kedengaran karena angin. Jadi setelah 1 bulan, apa aja permasalahannya kita akan bahas. Jadi motor ini datang, saya beli dari Surabaya, ini tahun 2019. Pertama datang, saya langsung mengencangkan baut-bautnya. Baut-bautnya semua saya kencangkan kan, baut-bautnya saya kencangkan semua. Karena dengar-dengar ini motor suka bermasalah gara-gara hanya sekedar bautnya yang kendor. Jadi semua baut-bautnya saya kencengin semua. Kemudian di bagian-bagian mesinnya itu kebetulan di rumah ada kayak sisa lem pipa, jadi saya kasih lem pipa itu, dan ketika dia mengering dia udah jadi kayak sealnya gitu deh. Jadi seperti itu. Nah oke, lanjut. Apa aja sih permasalahannya? Yang pertama adalah ketika datang dia kondisi mesinnya berbet, dan ini businya ini mau diganti susah banget. Saya pakai yang alat yang fleksibel itu susah. Terus saya bawa ke bengkel dan diganti pakai yang agak bagusan, Champion. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Kemudian ketika datang juga rem kiri ya. Rem kiri apa kanan ya, lupa saya. Pokoknya yang cakram depan itu bunyi-bunyi. Itu cuman kita tinggal lepas aja, manual aja kita bersihkan dan dia udah hilang bunyinya. Itu. Terus apa lagi ya? Sekitar semingguan, hampir 2 minggu itu dia nggak mau di starter. Jadi di starter dia nggak mau nyala. Terus saya buka, ternyata ya untung waktu itu belum kebeli akinya ya, karena nggak ada ukurannya di toko. Ternyata setelah saya cuma bongkar, terus saya lepas, positif negatifnya saya pasang kembali, saya kencengin, alhamdulillah normal, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Oh ini lampu
lampu pendeknya mati dia. Nggak tahu dari awal apa udah lama. Yang jelas lampu pendeknya dia mati. Terus kalau dinaikin, ya ada kayak sedikit bunyi-bunyi gitu. Sedikit aja sih, nggak terlalu mengganggu. Terus apa lagi ya? Oh ini ya materialnya Minerva ini nggak sebagus Honda kelasnya. Ini dia nggak tahu pakai apa ya, aluminium alloy kali ya, magnesium alloy. Tapi yang jelas bukan besi karena dia ringan. Ini patah nih waktu saya dibonceng sama istri saya. Saya berat 100 kilo ya, dia patah. Harus diganti nih guys. Nggak tahu gantinya di mana. Bengkel biasa bisa nggak ya? Apalagi ya? Terus sudah mulai ada yang netes olinya. Kalau kita lihat di sini sudah mulai ada rembesan ya. Biasanya ini karena kita gunakan di jalan yang ground jalan, kemudian ya karena tadi itu memang materialnya dia kan nggak sebagus motor Jepang. Jadi gampang kocak, gampang apa ya, gampang goyang. Jadi dia kayaknya seal-sealnya gitu juga nggak sebagus yang motor Jepang. Tapi belum timbul masalah sih, belum timbul permasalahan, jadi saya biarin aja. Apalagi ya? Oh ini juga nih. Ini trip odometernya ini nggak jalan. Jadi waktu saya beli kan kata penjualnya ini baru 7 km. Iya baru 7 km. Karena dia baru, bukannya nggak jalan juga sih, jalan, tapi setelah kita menempuh jarak 40 km gitu baru dia berpindah. Jadi ini 18, ini bukan 18 km. Mungkin 18 kali 40, 600 km yang udah saya tempuh selama saya pakai ini. Yo, dia bagus juga ya, dia ada di lampu dimnya. Kita kalau mau ngedim tinggal tekan bawah gini, dia otomatis kayak mobil. Terus saya juga belum terbiasa dengan spion model begini ya, susah ngaturnya. Susah, apalagi ya. Untuk tarikan dia enak sih. Tapi dia torsinya kayaknya nggak begitu besar. Dalam arti dia baru enak kalau kita udah kecepatan tinggi gitu, terus kita genjot lagi, kita gas lagi, maka dia baru keluar kecepatannya. Jadi seperti itu. So far untuk harga 11 jutaan saya dapat ini worth it ya. Dia bensinnya dia nggak irit-irit amat. Rata-rata untuk sehari-hari saya mungkin habis 20 ribuan, 20-25 ribu. Nggak, konsumsinya nggak tahu gimana saya ngitung ya, trip odometernya mati. Tapi yang jelas kalau saya bandingin sama misalkan Honda Win gitu ya, itu lebih hemat. Atau motor saya di rumah Vino, mungkin lebih hemat Vino. Tapi ya nggak boros juga sih, nggak irit tapi nggak boros ya, sedang lah. So far ini sekali lagi worth it untuk harganya 11 jutaan dengan cc 170. Saya berdua sama istri total 160-an kilo kali ya. Itu bisa lah kita agak kenceng-kenceng dikit. Kalau dibandingin pas pakai Vino itu agak maksa banget ya. Apa itu tadi? Kita sekian dulu. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my
shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, sekarang kita akan review suspensinya. Lupaan. Jadi suspensinya ini teleskopik ya, teleskopik yang belakang dengan ayun, dan lumayan sih. Kalau saya bandingin sama PCX, ini mungkin sedikit saja di bawahnya. Jadi sama-sama kalau misalkan ada geronjalan itu masih dia agak keras gitu. Tapi untuk sisi penumpang karena dia ini sendiri ya, itu berpengaruh ternyata. Jadi kalau kata istri saya ini sama PCX sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh beda amat. Kemudian untuk pengereman, nah untuk pengereman ini karena second ya, ini yang kanan itu dia kurang begitu pakem. Nah saya harus cek ke bengkel karena saya nggak tahu apa yang menyebabkan seperti itu. Jadi dia sangat sedikit sekali fungsinya atau apa efeknya ketika kita tekan rem kanan, atau memang seperti itu. Tapi yang jelas yang kiri yang pakem. Jadi seperti itu aja. Jadi ini PR-nya adalah di lampu, kemudian ada oli sedikit menetes, rem kanan kurang pakem, sama di material-material mesinnya ini ternyata dia ada ringkih ya, kurang kuat. Oke, seperti itu. Puas dengan performa ya, bisa medan-medan kayak gini nih yang biasa saya lewatin bisa bebas. Kendala di awal dulu cuman yang awal-awal ya berbet-berbet itu, jadi kalau dia di kecepatan rendah dia langsung mati. Terus sama memang ini saya dapati setelah hampir 1 bulan ini ada mulai tetesan oli tapi nggak banyak ya. Jadi mungkin ya seal-sealnya itu kurang baik kualitasnya. Saya pikir seperti itu yang bisa saya review. So far menurut saya sih motor Minerva ini cukup oke dan worth it untuk harganya yang saya dapatkan ini di angka 11 jutaan tahun 2019 lagi. Ini bisa dikatakan pilihan yang baik lah daripada misalkan saya ngeluarin yang lebih banyak untuk untuk NMAX, apalagi ADV yang sampai 30 jutaan. Oke, yang saya masih penasaran itu Benelli Zaverano yang 250. Bentuknya nggak bagus-bagus amat, tapi cc-nya 250 menarik. Untuk Matic 250 cc dia cukup murah udah harganya. Udah menyentuh 14 jutaan untuk yang tahun 2014, 2015. Ya mudah-mudahan ada rezeki bisa nyobain yang Benelli Zaverano. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.